seenggaknya ada 3 binatang yang sama Colossal Bioscience pengen dibangkitin dari kepunahan. We've launched 3 de-extinction projects, mammoth, dodo, and thylacine. Ini berarti Jurassic Park bisa dibikin beneran dong. Udah lama kan ya kita nggak bahas dino-dinoan sama binatang-binatang purba. Ya kalau bahas binatangnya kan udah lumayan sering lah ya. Atau pertanyaan-pertanyaan terkait binatang purba. Kayak soal apa itu fosil, kenapa nggak pernah ditemuin fosil dino di Indonesia. Itu juga kan udah pernah kita bahas kan. Nah makanya kali ini gue mau bahas satu proyek yang menurut gue tuh apa ya. Ya gila tapi menarik lah. Ya gimana nggak gila, proyek ini tuh berambisi buat ngehidupin kembali binatang-binatang yang udah punah loh. Dan pas gue ngedenger berita tentang proyek ini, yang langsung ada di kepala gue tuh, proyek ini bakal bisa bangkitin dino juga nggak ya? Ya kali kan bisa bikin Jurassic Park di dunia nyata kan? Apalagi masalah ngebangkitin dino ini sempat dibahas nih sama yang punya proyeknya. Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas proyek de-extinction. Proyek buat ngebangkitin lagi binatang-binatang yang udah punah. Apakah dino termasuk di sini? Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita ke dinonya, bisa gak sih proyek ini ngebangkitin dino? Karena udah dibahas juga kan sama pihak yang ngelakuin proyeknya, jadi jawabannya udah ada. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke sana, sebelum kita ke dino, gue mau bahas proyeknya dulu. Jadi kayak namanya de-extinction. Ya, ini tuh simpelnya banget tuh merupakan sebuah metode, sebuah cara buat ngebalikin dan ngehidupin lagi suatu spesies yang udah punah. Jadi kalau ada spesies binatang atau spesies tumbuhan yang udah punah, udah nggak ada lagi di dunia, nah itu spesies-spesies itu tuh berusaha buat hidupin lagi. Berusaha dilahirkan lagi lewat serangkaian cara. Nah, itu namanya de-extinction tuh. Ya, contoh paling gampangnya dan paling ekstrimnya, paling jauhnya, ya Jurassic Park. Nah, de-extinction tuh kayak gitu tuh. Kan dino-dino yang udah punah kan di film itu kan berhasil dibangkitin lagi ya. Nah, itu namanya proses de-extinction tuh. Menghidupkan kembali dari kepunahan. Dan menariknya ternyata upaya-upaya de-extinction gini tuh udah lumayan banyak penelitiannya loh. Udah jadi ambisi ilmuwan dari bertahun-tahun lalu. The idea of de-extinction is that we can bring back species that are now completely gone. Iya, jadi kalau menurut World Atlas, walaupun sampai sekarang eksperimen buat ngebangkitin spesies yang udah punah tuh belum banyak yang berhasil, belum solid lah buat jadi sebuah metode ilmiah yang matang, tapi secara teoritis, de-extinction tuh sangat mungkin dilakukan loh. Emang gimana caranya? Dari hasil ngerangkum beberapa sumber yang gue baca, gue nemuin seenggaknya ada 3 metode yang secara teori paling memungkinkan buat dipakai melakukan de-extinction. Ada metode backbreeding, cloning, sama rekayasa genetik. Nah ini kita bedah satu-satu deh ya. Metode pertama namanya backbreeding. Ya bisa dibilang ini tuh metode paling pertama yang dipikirin sama ilmuwan buat mewujudkan upaya mengembalikan spesies yang udah punah. Jadi backbreeding ini tuh prinsipnya tuh mirip-mirip kayak selective breeding, mirip-mirip kayak pembiakan selektif. Apa tuh pembiakan selektif? Jadi kayak namanya, pembiakan selektif ini adalah sebuah cara buat mengembangbiakan tumbuhan atau hewan biar dia punya sifat-sifat tertentu. Kita pakai contoh deh. Misal nih, lu pengen punya ayam yang bisa menghasilkan telur dalam jumlah banyak dengan ukuran yang relatif besar. Jadi udah kan telurnya banyak, terus telurnya gede-gede lagi. Pengennya gitu tuh. Nah, buat ngasilin ayam dengan kualitas kayak gitu, berarti lu perlu ngawinin jenis ayam yang bisa ngasilin banyak telur sama jenis ayam yang punya telur gede. Atau biar simpel kita sebut aja, jenis ayam A tuh yang punya telur banyak, ayam B itu yang punya telur gede. Nah, itu lu kawinin tuh. Nah, habis lu kawinin 2 jenis ayam ini, mereka kan pasti kan bakal punya anak ya. Nah, dari anak-anaknya itu, lu seleksi tuh betina yang punya karakteristik yang sesuai sama keinginan lu, yang bisa menghasilkan banyak telur yang ukurannya gede. Tapi yang harus kita ingat, di awal biasanya karakternya tuh belum muncul secara sempurna ya. Misal, iya jumlah telurnya udah banyak, ukurannya juga udah tambah gede, tapi tetap belum segede telurnya jenis ayam B. Nah, dari situ nanti lu cari pejantan dari jenis B lagi tuh, buat dikawinin sama si ayam betina yang udah lu seleksi tadi. Gitu terus selama beberapa generasi sampai karakter yang lu pengen muncul. Sampai muncul ayam yang bisa menghasilkan banyak telur yang berukuran gede. Jadi itu, selective breeding tuh kayak gitu. Pembiakan selektif tuh kayak gitu. Nah, buat ngehidupin spesies yang udah punah pakai cara ini, secara teori ya kita tuh tinggal cari binatang yang masih hidup, yang punya ciri-ciri, yang punya hubungan dekat sama binatang yang udah punah tadi. Contoh kasusnya tuh kayak di tahun 1920 sama 1930-an. Waktu itu ada 2 bersaudara dari Jerman, Lutz sama Heinz Heck, yang berambisi buat ngehidupin lagi aurochs, nenek moyang sapi, sama tarpan, nenek moyangnya kuda. 2 binatang yang udah lama punah. Nah, waktu itu yang dilakuin sama 2 ilmuwan Nazi ini buat mewujudkan ambisi mereka tuh pakai metode backbreeding tadi.
Jadi mereka nyari sapi-sapi sama kuda-kuda yang karakteristiknya itu mirip sama leluhurnya yang udah punah tadi. Dan bisa dibilang mereka berdua waktu itu berhasil. Mereka berhasil ngembangin sapi sama kuda yang beda sama sapi dan kuda pada umumnya. Jadi disebut sapi ya sapi, disebut kuda ya kuda, tapi beda, nggak kayak kuda, nggak kayak sapi. Dan walaupun berhasil, tapi tetap para ilmuwan nganggep kalau sapi dan kuda yang dibiakin sama Heck bersaudara ini tuh bukan Aurochs atau Tarpan. Tapi ya udah, sapi dan kuda yang beda aja, yang karakternya mendekati leluhurnya tadi. Tapi walaupun nggak sepenuhnya berhasil ngembaliin spesies yang udah punah, tapi penelitian Lutz sama Henschek ini tuh jadi menginspirasi sebuah proyek di Afrika Selatan buat ngebalikin quagga. Buat ngebalikin subspesies zebra yang udah punah di akhir abad ke-19. Berbekal foto-foto quagga yang berhasil diambil sebelum mereka punah, akhirnya para peneliti di Afrika mutusin buat berusaha menghidupkan kembali quagga dari kepunahan. Dan proyek quagga yang dimulai di tahun 1987 ini akhirnya berhasil ngasilin jenis zebra yang punya karakter mirip quagga di tahun 2005. Setelah mereka ngelakuin pembiakan selektif selama 5 generasi. Anjir. Ya walaupun itu bukan quagga sepenuhnya ya, tapi tetap keren sih ini. There's backbreeding, which humans have practiced literally for thousands and thousands of years. This is being done right now in Western Europe, trying to recreate what's known as the aurochs. The way cows look today is not the way the cattle family looked 10,000 years ago. Terus cara kedua buat ngelakuin de-extinction adalah lewat cloning. Ya, gue yakin lu udah sering denger lah istilah cloning ini, dan gue yakin lu udah tahu konsepnya lah, konsep dasarnya lu udah tahu kayak gimana. Nah, dalam konteks de-extinction, cloning di sini tuh maksudnya adalah nge-copy informasi genetik dari organisme yang udah punah buat disuntikin ke sel reproduksi organisme masa kini yang bakal jadi induknya. Contoh misalnya, upaya buat membangkitkan woolly mammoth, upaya buat membangkitkan mammoth berbulu. Ini secara teori, kalau kita pakai cara cloning ini, berarti para ilmuwan tuh bakal nge-ekstrak informasi genetis dari sisa-sisa mammoth. Bisa dari tulangnya, bulunya, atau organ-organnya yang lain. Nah, di saat bersamaan, para ilmuwan ini juga bakal ngambil sel telur binatang yang masih berkerabat dekat sama mammoth. Misalnya sel telurnya gajah. Nah, sel telur gajah ini kan di dalamnya tuh ada inti selnya ya. Nah, itu inti selnya tuh bakal dilepas dan diganti sama inti sel yang berisi informasi genetik dari mammoth. Terus setelahnya, sel telur yang udah diisi sama informasi genetik mammoth ini nantinya tuh bakal dibuahin sama sperma gajah sebelum akhirnya disuntikin ke gajah betina. Dan ya udah, si gajah betina ini nantinya dia tuh bakal ngandung bayi mammoth. Secara teori tuh gitu. Tapi walaupun secara teori itu kelihatannya simple, tapi tingkat keberhasilan metode ini tuh ternyata sangat rendah loh. Kalau menurut University of California Davis disebut, keberhasilan metode cloning buat menghasilkan individu hewan yang bisa lahir aja tuh itu di bawah 10% loh. Jadi kemungkinan binatang hasil cloning mati sebelum mereka lahir tuh itu lebih dari 90%. Rendah juga ya. Dan kalaupun mereka akhirnya berhasil lahir, itu biasanya tuh umurnya nggak panjang. Iya, jadi beberapa kasus tuh nunjukin binatang yang lahir dari hasil cloning itu tuh rentan sama penyakit dan kelainan bentuk tubuh. Ya, buat kasus ini, salah satu contoh cloning yang bisa dibilang hampir berhasil ngehidupin hewan yang udah punah tuh ini. Proyek ngebangkitin Bucardo atau Ibex pyrenea. Apaan tuh? Ibex tuh sejenis kambing gunung liar gitu, yang salah satu ciri fisiknya adalah pejantannya punya tanduk besar melengkung. Nah, salah satu subspesiesnya Ibex pyrenea atau Bucardo, itu tuh udah punah di tahun 2000. Setelah Bucardo terakhir yang dikasih nama Celia, mati ketimpa pohon. Nah, ngelihat Celia mati, para ilmuwan langsung nyari cara gimana caranya biar Bucardo ini bisa tetap eksis. Apalagi jasadnya masih fresh kan, tewasnya masih baru banget kan. Makanya jadi kayak ini dilakuin cloning bisa nih. Dan ya udah dilakuin deh tuh cloning dengan ngambil informasi genetik dari bulu-bulunya Celia. Dan akhirnya kalau menurut Forbes, sekitar 3 tahun setelah Celia mati, para peneliti berhasil ngembangin hampir 500 embrio cloningan Celia. Dan nyuntikin kurang lebih 154 diantaranya. Disuntikin ke Ibex dan kambing hibrida betina. Dan hasilnya dari 154 indukan itu, cuma 5 tuh yang berhasil hamil. Dan akhirnya cuma 1 yang berhasil ngelahirin cloningannya Celia. Nah, dari sini aja kebayang kan susahnya ngelakuin cloning tuh kayak apa. Dari hampir 500 embrio loh tadi loh, yang disuntikin 154, yang jadi cuma 1. Itu pun bayi hasil cloningan Celia yang cuma 1 itu akhirnya mati nggak lama setelah dilahirin. Dan setelah dicek, para peneliti nemuin kalau bayi Ibex cloningan Celia ini, dia tuh ngalamin kecacatan di paru-parunya.
Dan gara-gara ini jadi disebutnya Bucardo ini adalah satu-satunya spesies yang ngalamin kepunahan 2 kali. Ya juga sih ya. A second method for de-extinction that has improved greatly in the last 10 years is cloning, particularly the kind of cloning known as somatic cell nuclear transfer. You take the genetic material, the nucleus of one cell, you put it into another, an egg, and that egg is then placed in an animal that will act as surrogate mother and produce an offspring. Dan terkait cara cloning ini disebut, saat ini ilmuwan tuh udah ngembangin sebuah metode yang dipercaya bisa nyempurnain metode cloning. Dan bikin kemungkinan kita ngembangin spesies yang udah punah jadi lebih besar. Metode apa tuh? Nama metodenya tuh CRISPR, salah satu metode editing gen, metode rekayasa genetik yang paling baru. Ini gue coba pakai analogi simpel deh ya, buat ngegambarin cara kerja si CRISPR tuh sebenarnya kayak gimana. Ya, gue yakin lu semua udah tau lah kalau semua makhluk hidup tuh punya kode genetik, kode yang namanya DNA. Iya, jadi DNA ini nih kayak semacam kode program yang ngebentuk makhluk hidup gitu. Kayak kalau kode programnya tuh kode manusia, ya dia bakal jadi manusia. Kalau kodenya kodok, ya dia bakal jadi kodok. Nah, para ilmuwan, mereka tuh nemuin metode baru buat ngedit kode program ini, buat ngedit DNA ini. Dan sama kayak kode program di komputer, kalau kode program yang ngebentuk makhluk hidup ini diedit, itu bakal ngebikin terjadi perubahan ke si makhluk hidupnya. Jadi bisa tuh, misalnya ada kode yang error, misalnya lu punya penyakit turunan. Nah, kode si penyakit turunan ini tuh bisa diedit, bisa dihapus dan diganti sama gen yang normal. Ya kurang lebih simpelnya kayak gitulah. Nah, dengan adanya teknologi editing gen ini, para ilmuwan tuh yakin kalau lobang-lobang di metode cloning tadi, yang bikin hasil cloningannya jadi susah bertahan hidup karena berbagai faktor, itu jadi bisa disempurnakan. Dan ini ngebikin ambisi ngebangkitin binatang yang udah punah jadi bisa segera terwujud. Wah, berasa ngeri-ngeri takjub ya. Dan terkait ini, ada nih satu perusahaan yang punya ambisi ngelakuin de-extinction dengan manfaatin metode CRISPR ini. Nama perusahaannya tuh Colossal Bioscience, sebuah perusahaan bioteknologi asal Amerika yang berfokus ke genetic engineering. Kalau menurut Beth Saviro, Chief Scientific Officer di Colossal Bioscience, sekaligus penulis buku How to Clone a Mammoth, The Science of De-Extinction, dia bilang, seenggaknya ada 3 binatang yang sama Colossal Bioscience pengen dibangkitin dari kepunahan. Ada woolly mammoth, burung dodo, sama thylacine. Thylacine tuh harimau Tasmania, yang pernah kita bahas di video ini. Marketing! Dan masih menurut Beth Saviro, alasan kenapa 3 spesies binatang ini yang dipilih buat dibangkitin adalah karena 3 spesies ini tuh punya karakter yang unik. Ada mammoth yang mamalia berplasenta, thylacine yang mamalia marsupial, sama dodo yang burung. Dan ketiga spesies ini tuh dinilai bakal ngasih peran penting buat menyeimbangkan dan memperkuat ekosistem yang ada sekarang. Dan nantinya, kalau semua proyek ini berhasil, mereka berharapnya pengetahuan, metode, dan teknologinya itu bisa dipakai buat ngelindungin spesies yang masih ada sekarang dari ancaman kepunahan akibat krisis iklim dan perubahan lingkungan. So far sih terdengar baik ya. We've launched 3 de-extinction projects: Mammoth, Dodo, and Thylacine, which is also sometimes called the Tasmanian tiger. The choice of these 3 species is purposeful. We have a marsupial mammal, a placental mammal, and a bird. Terus yang menarik juga dari pemaparannya Beth Saviro ini adalah soal gimana caranya tim Colossal Bioscience ngebangkitin 3 binatang ini. Dia pakai contohnya tuh Project Woolly Mammoth. Jadi kalau kata dia, dengan teknologi yang mereka punya saat ini pun, mereka tuh nggak akan bisa bener-bener ngebangkitin sesuatu yang udah punah. Yang paling maksimal yang mereka bisa lakuin adalah mereka bakal ngasih karakteristik yang mirip banget sama mammoth ke saudara terdekatnya, ke gajah Asia. Iya, jadi gajah Asia sama woolly mammoth, mereka tuh punya kemiripan DNA sampai 98%. Jadi DNA gajah Asia sama woolly mammoth tuh 98%-nya tuh sama. Nah, kalau gitu kan berarti ilmuwan tuh cuma perlu ngedit 2% DNA yang tersisa dari gajah Asia buat dimiripin sama DNA mammoth. Atau buat detailnya, jadi pertama para ilmuwan tuh bakal ngurutin kode genetik dari gajah Asia. Nah, terus kode itu tuh bakal dibandingin sama kode genetik dari sampel-sampel mammoth yang ditemuin di berbagai tempat. Nah, kalau udah dibandingin gitu kan nanti bakal ketahuan tuh. Oh, gen mammoth yang beda sama gajah Asia tuh gen yang ini aja. Nah, habis ketemu mana-mana aja yang beda, habis itu mereka bakal pakai teknologi editing gen tadi buat ngedit gen dari sel telur gajah Asia.
Terus nanti sel telurnya itu bakal dibuahin pakai sel sperma yang udah diedit juga. Nah udah kan, udah pembuahan terus jadi embrio. Nah nantinya embrio hasil editing ini itu bakal diinjeksi ke gajah Asia betina. Ya, endingnya tetap pakai metode cloning ya, simpelnya ya. Dan ya udah, dari situ nantinya diharapkan bakal lahir bayi gajah Asia yang punya ciri fisik yang mirip banget sama woolly mammoth. Jadi ya metode CRISPR ini tuh emang menyempurnakan metode cloning tadi ya. Kalau cloning kan tadi ya udah kan, kode genetiknya kan dikopas aja tuh semuanya tuh langsung. Nah kalau metode editing DNA, ini tuh ngebikin ilmuwan jadi bisa ngebenerin dulu error-error yang ada di kode genetiknya. Biar nggak ada cacat waktu si cloningannya lahir. Oh ya, terus si Colossal Bioscience ini juga, mereka tuh lagi ngembangin rahim buatan. Biar nantinya mereka nggak perlu pakai binatang hidup lagi buat jadi induk sambung dari embrio yang mereka kembangin. Berasa kayak di film tapi beneran di dunia nyata nih. Nah yang bikin gue penasaran pas gue nemu video Beta Viro ini adalah, ini berarti Jurassic Park bisa dibikin beneran dong. Dan ternyata ini juga jadi pertanyaan banyak orang nih. Semua penasaran. Bisa bangkitin dino gak nih? Dino bisa dong dino. Dan jawabannya kalau menurut Beta Viro, sayangnya nggak bisa. Jadi buat yang mungkin belum tahu, dinosaurus terakhir tuh punah lebih dari 60 juta tahun yang lalu. Sekitar 65 sampai 66 juta tahun yang lalu. Bahkan ada juga yang punahnya tuh udah ratusan tahun yang lalu. Nah di sisi lain, DNA tertua yang berhasil didapatkan sama para ilmuwan tuh itu paling tua usianya tuh sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Di atas itu, di atas 2 juta tahun yang lalu, itu udah susah tuh, atau bahkan nggak mungkin buat ngedapetin material genetik dari binatang atau tumbuhan purba. Jadi kebayang kan, batas ada DNA-nya tuh di 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Nah, dino mereka udah punah sejak 66 juta tahun yang lalu. Jadi udah nggak ada yang nyisa tuh DNA-nya tuh. Kemungkinan besar sisa-sisa binatang atau tumbuhan yang udah punah puluhan juta tahun ini, kalau nggak hilang ya jadi fosil. Dan kayak yang pernah gue jelasin di video ini, fosil tuh kan batu ya, bukan tulang. Jadi ya nggak akan ada tuh DNA yang bisa diambil dari situ. Atau kalaupun ada sisa binatang yang kejebak di ember kayak di film Jurassic Park, itu juga sama tuh, nggak bakal ada material genetiknya. Kenapa nggak ada? Karena ember tuh bisa kebentuk karena adanya suhu tinggi yang berpotensi ngerusak material genetik. Terus selain itu, ember juga kan merupakan material berpori yang bisa ngebikin bakteri jadi gampang masuk dan ngerusak material genetik yang ada di dalamnya. Jadi kalaupun ada sisa-sisa dino atau binatang seumuran dino yang kejebak di ember, itu walaupun mungkin mereka terlihat utuh kayak fosil ekor dino yang ini, tapi tetap itu material genetiknya udah nggak akan nyisa. Jadi kalau ditanya apakah mereka bisa ngebangkitin dinosaurus dengan pengetahuan manusia yang sekarang, sayangnya masih mustahil nih. Ya. Dinosaurs went extinct more than 65 million years ago. The oldest DNA that we've recovered so far is somewhere between 1 and 2 million years old, but most DNA degrades away by about 10 or 20,000 years. Dinosaur fossils are rocks, and rocks don't have DNA. It is also not possible to recover DNA from mosquitoes preserved in amber. There's no DNA in mosquitoes and amber. There's no DNA in dinosaur fossils. Dinosaur de-extinction is not going to happen. I'm very sorry. Nah, kalau kita ngomongin upaya ngebangkitin spesies yang udah punah, masalah yang paling sering diperdebatkan adalah masalah etika dalam sains. Jadi banyak pihak yang ngerasa kalau ambisi ini tuh nggak lebih sebagai upaya manusia buat bermain peran sebagai Tuhan. Dan atas dasar inilah makanya banyak orang yang nggak setuju sama proyek-proyek de-extinction. Terus beberapa ilmuwan dan konservator juga ngerasa kalau ambisi ini tuh cuma buang-buang waktu, dana, dan sumber daya. Padahal semua resource itu bakal lebih berguna kalau dipakai buat ngelindungin spesies-spesies yang udah terancam punah. Jadi daripada repot-repot ngebangkitin yang udah mati, ngebangkitin yang udah nggak ada, mending itu duitnya, dananya segala macam dipakai buat ngejaga yang masih ada. Itu ada yang mikir gitu juga tuh. Terus selain itu, beberapa ilmuwan juga ngerasa kalau proyek de-extinction ini tuh nggak akan bener-bener berhasil. Soalnya ya tadi, walaupun mungkin bentuknya sama, tapi tetap mereka tuh lahirnya bukan dari induk aslinya kan. Jadi ya pasti mereka bakal dapat perlakuannya ya kayak organisme modern aja udah, kayak binatang saat ini aja. Terus belum lagi pasti ada masalah kesesuaian lingkungan juga kan. Ya dengan kondisi lingkungan yang udah banyak berubah dibandingin sama zamannya mereka, apa iya binatang yang dibangkitin dari kepunahan ini bakal bisa beradaptasi dan bertahan hidup? Belum lagi dari manusianya sendiri, kita juga kan pasti bakal perlu waktu yang panjang banget buat ngamatin dan ngambil informasi soal gimana dampak dari proyek de-extinction ini.
dampak dari binatang-binatang punah yang dihidupkan lagi di lingkungan yang sekarang. Karena ya sedikit banyak keberadaan mereka yang dibangkitin dari kepunahan ini pasti ada ngasih pengaruh dong ke keseimbangan ekosistem. Dan sebenarnya dari pihak pegiat de-extinction-nya sendiri, kayak Beth Saviro ini, dia tuh bukan yang nggak tahu soal ini loh. Dia tahu, tapi dia tetap lanjut. Soalnya menurut dia, pengetahuan dan teknologi yang dipakai buat proyek de-extinction ini, itu tuh bakal banyak berguna buat perkembangan sains dan konservasi makhluk hidup ke depannya. Jadi kayak, iya emang ambisi kita tuh pengen ngebangkitin binatang yang udah punah. Tapi teknologinya itu entar bisa dipakai buat ngelestariin spesies yang saat ini ada di ambang kepunahan. Jadi ya sekali dayung dua pulau terlampaui lah, menurut dia gitu tuh. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah proyek de-extinction ini perlu dilanjutkan dan sama sekali nggak menyalahi etika sains? Atau ini tuh proyek yang berbahaya, yang nggak etis, yang perlu dihentikan? Yang mana nih? Silakan komen. Are we playing God with de-extinction? Did we play God when we drove most of these species to extinction? Why should we bring these species back? It varies with the species. You know, it was entirely human efforts that made it extinct. I don't think we'll bring it back to life. Maybe that will happen one day in the future. But what we can do is learn a lot more about it by studying its genetic makeup. Oke, sekian Lari Berguling kali ini tentang proyek de-extinction. Proyek ngebangkitin binatang-binatang atau juga tumbuhan yang udah punah. Ya, kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!